Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung, sahabat Bevin, Bapak, Ibu, Kakak, Abang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dalam rangka webinar Edukasi Perencana Keuangan. Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin bagi masyarakat umum tidak familiar ya, yaitu tentang dana darurat yang efektif. Nah, ini kita akan coba telaah dengan instrumen-instrumen, yaitu tabungan, emas, perak, atau kripto. Bismillah, kita mulai. Alhamdulillah, pesertanya sudah ada 1.400. Eh, Maka kita mulai saja untuk efektifkan waktu. Rencana kita akan sharing, Mas Rian akan sharing, itu sekitar 40-an menit, dan 20 menitnya kita bisa tanya jawab di akhir sesi. Oke, dana darurat yang efektif, tabungan, emas, perak, atau kripto, bersama Rian Muharam, RFA. Ya, izinkan Mas Rian untuk memperkenalkan diri. Nama Rian Muharam, RFA, aktivitas yaitu sebagai PNS di sebuah kementerian, lalu juga sebagai perencana keuangan di dalam asosiasi IRFC. Alhamdulillah saat ini gelarnya di Registered Financial Associate dengan Gold and Silver Investment Specialist. Lalu juga sebagai pengusaha logam mulia, emas dan perak, dan juga sebagai founder dari platform edukasi dan pelatihan keuangan dengan brand bevin.id. Ya, atas izin Allah, Alhamdulillah, Mas Rian sudah membuat beberapa e-book. Yang pertama, e-book Rahasia Pedagang Emas di tahun 2023, lalu juga buku Pintar Investasi Perak tahun 2024, dan juga e-book Keuangan Sehat, Tingkatkan Penghasilan dengan Family Channel di tahun 2025. Sahabat Bevin bisa berinteraksi dengan Mas Rian di akun IG Mas Rian 2030. Saat ini Mas Rian bertempat tinggal di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, sedikit informasi. Alhamdulillah, di bulan Agustus ini, Bevin.id ditunjuk oleh IARFC Indonesia sebagai salah satu training provider resmi untuk melaksanakan pelatihan dan edukasi seputar perencana keuangan, serta pendampingan sertifikasi profesi perencana keuangan untuk gelar Certified Money Manager CMM. Nah, apa ini IARC Indonesia? Nah, IARC Indonesia merupakan bagian dari International Association of Registered Financial Consultant, IARFC, sebuah asosiasi perencana keuangan internasional yang berdiri sejak tahun 1984 dan telah diakui di lebih dari 30 negara. IRFC hadir di Indonesia sejak tahun 2003 dengan misi mulia, yaitu mencetak perencana keuangan yang tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, insya Allah Bevin akan melaksanakan pendampingan ya untuk sahabat Bevin, Bapak Ibu yang berencana menjadi profesi perencana keuangan. Insya Allah ini akan dilaksanakan di tanggal akhir ya, akhir bulan September lah ya. Nah, insya Allah nanti akan diinfokan di grup komunitas Bevin, WAG, untuk pendaftarannya. Nah, ini merupakan sertifikasi dari IAFC untuk perencana keuangan pemula. Dan Mas Rian juga sudah mengikutinya di tahun lalu ya, sebelum akhirnya mengambil RFA. Ya, kita lanjut.
Nah, ini Alhamdulillah YRFC telah bekerja sama dengan OJK dan ini sedang proses ya di terkait dengan administrasinya. Sehingga nanti kita yang sebagai profesi perencana keuangan di bawah IRFC, nah nanti bisa langsung menjadi duta literasi resmi dari OJK. Nah, ini adalah nilai plus ya ketika kita bergabung sebagai perencana keuangan di bawah asosiasi IARFC. Sebelum kita masuk materi, biasa Mas Rian sampaikan disclaimer. Yang pertama, apa-apa yang Mas Rian sampaikan di webinar kali ini adalah materi edukasi. Nah, yang kedua, bukan merupakan saran mengambil keputusan. Lalu juga Mas Rian menyarankan untuk sahabat Bevin untuk melakukan uji profil resiko sehingga sahabat Bevin mengetahui tipe profil resiko masing-masing. Lalu ya selanjutnya investasi merupakan kegiatan pasif, bukan kegiatan aktif. Dan yang terakhir, silakan berdiskusi dengan penasehat dan perencana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Dan spesialnya malam ini, jadi nanti setelah webinar, ini kita akan sedikit bagi-bagi door prize lah ya, yaitu 1 gram perak silver gram. Nah ini adalah ketentuannya. Tadi di Mas Rian cek ya, sudah ada 6 yang mendaftar untuk ikutan door prize seru-seruan ini ya. Nah, ini sahabat Bevin yang belum melakukan ketentuan-ketentuan bisa segera melakukan ya, sehingga nanti di akhir acara kita bisa melakukan pengundian door prize dan bisa jadi sahabat Bevin yang memenangkan. Nah, ini ada 5 ketentuannya. Yang pertama yaitu mendaftar atau registrasi akun di website www.bevin.id. Jadi nanti ketika undiannya diputar, misalnya saudara Sony dengan email sonyjakarta@gmail.com. Nah, itu nanti Mas Rian akan mengecek apakah akun email tersebut itu terdaftar di website bevin.id. Nah, ketika sudah terdaftar, maka baru yang bersangkutan ini benang. Nah, dan bagaimana cara ikutnya? Ya, tentu saja mengisi form door prize di link bit.ly garis miring hadiah Bevin. Nah, ini segera Bapak Ibu sahabat Bevin bisa diketik via HP-nya ya. bit.ly garis miring hadiah Bevin. Nah, itu nanti ada tiga data ya yang diisi. Yang pertama alamat email, yang kedua nama, dan yang ketiga nomor WA. Pastikan alamat email yang di input itu sesuai dengan akun registrasi di website bevin.id ya. Lalu selanjutnya pemenang akan diundi di akhir acara dan harus hadir. Konfirmasi 3 kali, jika tidak ada maka diundi ulang. Lalu selanjutnya biaya ongkir ditanggung pemenang. Pengiriman dari Bandung insya Allah hari Selasa. Dan yang terakhir keputusan pemenang mutlak oleh juri yaitu Mas Rian. Door prize sebagai hadiah dan pelajaran pengenalan instrumen keuangan. Jadi ini sifatnya hadiah ya, tidak dipungut biaya. Bismillah, kita langsung mulai di materinya. Dana darurat yang efektif, tabungan, emas, perak, atau kripto. Nah, Mas Rian ingin menyampaikan 3 fakta ya sebelum kita ke materi inti. Fakta yang pertama bahwa ini diambil dari website CNBC berita di tahun 2024. Nah, ini headline-nya ternyata cuma 1 orang dari rakyat Republik Indonesia yang tabungannya di atas 100 juta. Nah, ini apakah berarti bahwa ternyata cuma 1% orang di Republik Indonesia tabungannya di atas 100 juta?
Kita lanjut ke fakta yang kedua. Ini ada artikel ya, yang intinya adalah 69,9% orang Indonesia itu tidak memiliki tabungan. Jadi memang kalau dari ceritanya ini ya, lebih ke mereka menjalani hidup dari bulan ke bulan, bertahan dengan penghasilan yang dia dapat di sebulan itu. Dan kita lanjut fakta yang ketiga, yaitu di tahun 2025. Nah, ini dari Januari sampai dengan Juni ya nih. Juni 2025 ini tercatat 42.000 pekerja yang mengalami PHK. Nah, ini luar biasa ya, yang tidak bisa kita antisipasi ya. Karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka potensi PHK ini bisa ada di semua orang pekerja. Dan ini yang tertinggi di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu 10 ribuan ya. Lalu ada Jawa Barat dan Banten dan DKI Jakarta. Nah, dari tiga fakta tersebut, nah ini nanti akan muncul urgensi kenapa kita harus menyiapkan dana darurat. Nah, ini dimulai dari kita sendiri ya. Oke, kita lanjut. Dana darurat yang efektif. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Sebenarnya apa sih itu dana darurat? Nah, dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk menghadapi situasi mendesak atau tak terduga. Yang tadi contohnya PHK, nah, yaitu kehilangan pekerjaan. Lalu misalnya ada kecelakaan, baik itu kecelakaannya misalnya mobil kita mengalami kecelakaan, sehingga butuh dana besar untuk memperbaiki mobil. Atau juga kita sendiri yang kecelakaan ya, sehingga kita ya, mengeluarkan uang untuk pengobatan, atau bahkan karena kecelakaan tersebut kita kehilangan pekerjaan. Lalu juga ada bencana, misalnya rumahnya kebakaran dan sebagainya, dan termasuk juga misalnya sakit yang mendadak ya. Nah, itu termasuk fungsi-fungsi kenapa kita memerlukan dana darurat. Dan berapa jumlah idealnya? Yaitu antara 3 sampai 12 kali dari biaya hidup bulanan. Nah, ini jadi misalnya Mas Rian setiap bulan pengeluaran misalnya di angka 15 juta. Nah, ini berarti misalnya kebutuhannya di 10 bulan, maka dana darurat ideal di 150 juta. Dan yang terakhir ini kenapa sih ini kita perlu dana darurat? Yaitu sebagai fungsinya menjaga kekayaan. Nah, di mana tentu ketika kita tidak mempunyai dana darurat, namun ada kebutuhan dana yang mendesak, maka biasanya itu opsinya dua, yaitu kita berhutang atau kita menjual aset. Nah, dalam hal kita menjual aset, nah ini sering kita dengar BU ya, butuh uang. Nah, ini kita tidak dalam kondisi yang ideal untuk menjual aset, sehingga asetnya nanti karena mau jual cepat, nah dijual dengan harga yang rendah. Bisa jadi itu di bawah harga kita beli. Nah, ini yang kita harus jaga. Kenapa dana darurat itu penting? Nah, itu dari 3 kali sampai 12 kali biaya hidup bulanan. Nah, ini eh, kriteria-kriteria simpelnya lah ya. Jadi misalnya sahabat Bevin, nah ini statusnya masih single ya. Nah, ini jumlah dana darurat yang dianjurkan yaitu sekitar 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan.
Nah, ketika sahabat Bevin sudah menikah, nah ini berarti jumlah dana darurat yang disarankan yaitu 6 sampai 9 kali pengeluaran bulanan. Dan ketika sahabat Bevin sudah menikah dan memiliki anak, nah ini bisa jumlah dana daruratnya disarankan 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, misalnya ada Bapak A ini sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Nah, berarti memang ini karena 4 orang anak nih mungkin ya jumlah dana daruratnya maksimal ya. Itu di 12 kali pengeluaran bulanan. Sehingga nanti ketika hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya, atau darurat tersebut terjadi, nah ini masih ada waktu, yaitu selama 12 bulan, keluarga tersebut bisa survive. Nah, tetap anak-anaknya bersekolah, tetap terpenuhi sandang pangan papannya. Nah, sehingga di waktu 1 tahun tersebut, Bapak A itu bisa ikhtiar kembali untuk mencari sumber penghasilan lainnya. Nah, inilah hitung-hitungannya lah ya. Berapa kali sesuai dengan status dan juga profil risiko sahabat Bevin. Nah, lalu dana darurat yang efektif itu sebenarnya seperti apa ya? Nah, ini ada empat kriteria. Yang pertama ini harus likuiditas tinggi. Nah, bisa diakses cepat. Nah, kalau guru Masian itu mengkategorikannya 1 kali 24 jam. Itu dananya harus ready. Nah, ini maksimal ya, 1 kali 24 jam itu bisa digunakan. Nah, inilah kriteria yang pertama, likuiditas tinggi. Lalu yang kedua tentu nilainya stabil. Untuk fluktuasitasnya itu tinggi lah ya. Pada intinya sih stabil. Yang ketiga, akses mudah kapan saja. Nah, karena kan kita tidak mungkin kalau lagi darurat, kita harus menunggu sampai 3 hari misalnya. Nah, itu tentu akan terlewat ya penggunaan dananya. Dan yang terakhir tentu resikonya rendah ya, gitu. Inilah 4 kriteria dana darurat yang efektif. Nah, likuiditas tinggi, nilai stabil, akses mudah kapan saja, dan resiko rendah. 1 kali 24 jam. Nah, kita bedah ketika ada pilihan dana daruratnya mau ditaruh di mana nih? Apakah cocok di tabungan? Apakah di emas? Apakah perak? Ini yang lagi hot ya pembahasan ya, perak. Lalu juga ini yang lagi kekinian adalah kripto. Nah, apakah 4 instrumen ini cocok untuk dana darurat? Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tabungan. Nah, ini tabungan atau cash on hand ya. Nah, ini tentu menjadi yang utama ya terkait dana darurat. Karena kalau kita uji likuiditasnya itu tinggi. Alhamdulillah kita eh, kalau punya tabungan itu ada mobile banking saat ini ya. Terus juga ada kartu debit dan juga ada ATM ya. Misalnya kejadian kita harus ke rumah sakit dengan segera. Dan juga untuk rupiah tentu untuk pengeluaran berupa rupiah ini tidak ada resiko ya. Nilainya tentu sama untuk jangka pendek tentunya ya. Nah, lalu juga aksesnya mudah. Nah, cuma memang ini kekurangan tabungan, yaitu ketika kita simpan dana daruratnya itu dalam jangka yang menengah dan panjang, nah ini tentu tergerus inflasi. Tapi memang bisa dibilang cash on hand atau tabungan itu adalah pilihan utama untuk dana darurat. Tapi ketika misalnya tadi Mas Rian contoh Mas Rian kebutuhan dana daruratnya 150 juta.
Apakah Mas Rian mau menaruh 150 juta itu berupa cash on hand dan tabungan atau bisa dikombinasikan? Nah, ini yang kita bahas ya. Tapi yang pertama tabungan itu atau cash on hand adalah pilihan utama untuk dana darurat. Kita lanjut ke instrumen yang kedua, yaitu emas. Nah, emas ini saat ini ya ada emas fisik dan juga ada emas digital. Nah, keduanya ini sama-sama emas lah ya. Dengan profil risiko masing-masing silakan sesuaikan. Dan emas ini tahan inflasi. Nah, jadi misalnya kita simpan untuk jangka menengah 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini oke lah ya gitu kan. Nah, ini untuk harus dijual dulu. Nah, kalau digital itu bisa langsung dari HP. Nah, dan mungkin untuk proses penarikannya itu kurang dari 24 jam lah ya. Nah, lalu kalau fisik, nah ini ya harus menunggu toko emas terdekat buka. Nah, ini ya. Kalau kita di kota-kota besar, insya Allah sih kemudahannya cukup ya. Jadi misalnya kejadiannya malam, paginya kita menjual di toko emas terdekat itu bisa. Nah, untuk harga emas ini tentu harganya bisa naik dan turun. Dan juga ada yang namanya resiko terkait dengan spread. Nah, namun ini bisa dibilang ya tidak terlalu fluktuatif ya emas ya. Sehingga kalau kita menilai dari beberapa aspek tersebut, nah, emas ini bisa jadi pelengkap ya untuk dana darurat. Tapi kembali lagi bukan yang utama. Oke, kita lanjut ke instrumen selanjutnya. Yang ketiga yaitu perak, yaitu silver. Nah, ini secara harga Indonesia ya, rupiah, hari kemarin itu Sabtu, perak ini ATH secara rupiah, all time high, seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan perak, ini adalah logam mulia, selain dari emas ya. Untuk harganya ini sama seperti emas ya, fluktuatif. Namun saat ini bisa dibilang likuiditasnya ini rendah karena tidak semua toko emas ini menerima perak. Tapi ke depannya sih prospeknya bagus ya. Nah, lalu juga ini belum juga familiar ketika mungkin emas kita bisa jual ke teman kita ya. Nah, tapi kalau perak ini bisa jadi teman kita belum tahu dan ragu untuk membeli perak dari kita sehingga ini tidak umum digunakan. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut, nah ini untuk dana darurat, perak ini tidak cocok. Nah, jadi memang perak ini bisa dibilang cocoknya untuk investasi jangka panjang, sekitar 5 tahun. Dan yang terakhir kita bahas adalah kripto. Nah, ini kripto ini butuh penjelasan yang panjang ya. Nah, ini tapi sahabat Bevin terkait dengan dana darurat ini ada jenis-jenis kripto yang cocok. Nah, ini yaitu namanya stable coin. Nah, stable coin ini atau salah satunya contohnya adalah USDT Tether. Nah, di mana ini satu USDT ini dipatok dengan $1. Jadi memang harga naik turunnya mengikuti dolar. Jadi berbeda dari misalnya kita mengenal Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, Solana, dan lain-lain ya. Nah, itu memang harganya dipengaruhi oleh permintaan, supply, demand, isu. Nah, tapi kalau cryptocurrency dengan jenis stablecoin, nah ini relatif stabil ya. Nah, likuiditas juga tinggi. Dan akses mudah karena dia pasarnya itu eh, 24 jam lah ya. Nah, kita bisa jual beli. Kalau kita mau jual bisa 24 jam kita jual. Nah, tinggal kita proses withdrawnya dari exchange
Indonesia ya itu dikurang dari 24 jam lah ya. Nah, tapi memang ini tidak semua orang cocok ya. Karena ini terkait dengan resiko, teknis, dan regulasi. Nah, kesimpulannya, ketika instrumen cryptocurrency mau digunakan sebagai dana darurat, nah ini cocok untuk profil resiko yang moderat dan juga bagi orang-orang yang melek IT. Nah, sehingga dia nyaman lah ya menyimpan USDT. Nah, pada intinya sih sebenarnya ini seperti menyimpan dolar ya, dolar Amerika, tapi dalam bentuk kripto. Ya inilah empat instrumen yang kita bahas ya terkait dengan darurat. Nah, kesimpulannya atau rekomendasi nah ideal terkait dengan empat instrumen ini. Nah, misalnya ya tadi Mas Rian kebutuhannya di 10 kali bulanan. Nah, itu maka ya langkah pertama yaitu dana daruratnya harus berupa cash atau tabungan. Misalnya ini 3 kali. Nah, kalau saat tadi Mas Rian contohnya 1 bulan pengeluaran 15 juta, beraka misi mengumpulkan dana darurat yaitu pertama 45 juta berupa tabungan atau cash, yaitu 15 juta dikali 3. Lalu setelah itu baru boleh melirik instrumen lainnya, contohnya seperti emas. Nah, jadi ketika setelah mencapai 3 kali dari biaya bulanan, nah boleh selanjutnya itu kita menyimpan dana daruratnya berupa emas atau perhiasan boleh juga. Nah, lalu setelah itu misalnya Mas Rian juga oke ya terkait dengan kripto. Nah, itu bisa setelah 6 kalinya, yang ke-7 kali, nah itu boleh mempertimbangkan untuk kripto. Nah, untuk perak, seperti yang tadi kita analisa, ini perak tidak disarankan sebagai dana darurat. Karena memang hanya komunitasnya masih kecil ya. Ah, ada sebagian orang yang mungkin perak bagi mereka liquid. Tapi kalau secara umum masyarakat, ini belum liquid. Jadi untuk perak saat ini ya, itu tidak disarankan sebagai dana darurat untuk masyarakat umum. Jadi tabungan yang utama, lalu setelah 3 kali atau 5 kalinya itu bisa opsi emas. Lalu juga setelah emas ada, baru kita bisa beli stable coin ya. Nah, itu kan eh, rumus-rumusnya lah ya. Nah, tapi ini bagaimana sih cara kita mengelola dana darurat ini? Nah, sebenarnya ini adalah tabungan ya. Kalau kita pikir yang kita lakukan ya, mungkin masyarakat Indonesia belum banyak mengenal terkait dengan istilah dana darurat. Taunya yang penting ditabung aja di rekening. Nah, ya intinya sih itu ketika kita setiap bulan ada penghasilan, lalu kita mengeluarkan biaya-biaya dan ada positif hasilnya ya. Misalnya sisanya ada 5 juta. Nah, 5 juta itu ditabung. Nah, sebenarnya adalah ikhtiar yang ditabung itu sebagai dana darurat. Nah, ini makanya yang pertama tips mulanya tentu instrumen yang dipilih yang utama adalah cash atau tabungan ya. Nah, lalu juga kita bisa split-split nih terkait rekening. Bedakan rekening untuk pengeluaran dengan rekening untuk menyimpan tabungan atau dana darurat. Sehingga misalnya ada godaan ini promo dan sebagainya. Nah, ini tetap aman karena terpisah. Jadi disisihkan di awal terkait dengan alokasi tabungan untuk dana darurat. Yaitu setelahnya mencapai 3x baru ke instrumen lain, yaitu bisa emas yang paling favorit lah ya, yang umum di Indonesia. Lalu selebihnya bisa tadi USDT stablecoin.
Nah, ini setor rutin setiap bulan. Di awal, metode sisihkan. Nah, ini dari alokasinya, kalau bisa itu di 20% minimal dari penghasilan kita. Misalnya Bapak B penghasilannya 10 juta per bulan, maka alokasi tabungan untuk tahap pertama yaitu dana darurat, yaitu 20% dari 10 juta yaitu 2 juta rupiah. Dan evaluasi jumlah dana darurat setiap tahun, apakah kondisi kita masih relevan di 6X atau 7X, 8X, dan sebagainya. Dan itu bisa juga diatur komposisi rupiahnya, emasnya, dan sebagainya. Nah, itu 5 tips mengelola dana darurat. Nah, kita coba studi kasus, yaitu ini ada seseorang, misalnya Mr. D. Nah, Mr. D ini biaya hidup keluarganya itu per bulan 10 juta. Nah, beliau menikah dengan satu orang anak. Nah, ketika tes profil resiko, nah ini profil resikonya di menengah atau moderat. Dan umurnya ini di 30 tahun. Nah, dari tadi yang kita pelajari tentang dana darurat, maka studi kasus ini, dana darurat yang ideal untuk menikah dan sudah memiliki anak satu, nah ini minimal ya bisa di 9 bulan. Berarti Mr. D ini punya target tabungan awal sebagai dana darurat, ini berupa angkanya ya 90 juta, yaitu 9 kali 10 juta. Lalu bagaimana dengan alokasinya? Nah, ini bisa cash atau banknya di 50 juta. Nah, lalu misalnya sudah mencapai 50, nah baru boleh mempertimbangkan untuk pilihan lain misalnya emas gitu kan. Halo? Ya, lanjut. Suara saya tadi. Oke, lanjut ya. Alokasi dana darurat, cash atau bank 50 juta, lalu emas di 30 jutaan, dan USDT sebagai opsi lainnya itu bisa di 10 jutaan. Nah, kesimpulan dari malam ini webinar, yang pertama adalah dana darurat harus mudah diakses dan aman. Nah, cash dan tabungan adalah pilihan utama, prioritas utama dalam mengumpulkan dana darurat. Nah, setelah cash dan tabungannya ada, baru bisa opsi-opsi lainnya, bisa emas, bisa kripto, model stablecoin. Dan yang terakhir, hindari aset yang tidak liquid. Contohnya seperti perak atau saham ya. Saham itu mungkin ada yang blue chip ya, bagus gitu kan. Tapi saham itu perlu proses cairnya itu 3 hari. Nah, inilah likuiditasnya, makanya saham tidak termasuk. Ya, alhamdulillah, inilah materi sharing edukasi keuangan eh, pada kesempatan kali ini bersama Mas Rian. Mari sahabat Bevin, kita bersama-sama tumbuh menjadi lebih baik. Silakan join di komunitas bevin.id dengan link bit.ly komunitas belajar finansial. Atau bisa menghubungi di nomor admin di 0857 0123 0399. Atau juga bisa mengunjungi website di bevin.id. Ya, terima kasih sahabat Bevin yang sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat.